Selamat pagi teman-teman, berjumpa kembali dengan Dewa untuk belajar bersama. Tapi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Teman-teman, apa kabar hari ini? Sehat semua bukan? Sebagai insan beragama, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita nyanyikan bersama lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Teman-teman, siapa yang pernah berkemah di pegunungan atau daerah yang berhawa dingin? Di tempat yang dingin, kita harus menjaga agar tubuh kita tidak kedinginan. Selain pakaian yang tebal, makanan atau minuman hangat sangat membantu agar badan kita tidak kedinginan. Salah satu cara agar minuman yang kita bawa tetap panas adalah dengan cara dimasukkan ke dalam termos. Termos merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas. Alat ini bersifat isolator. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa mampu menyebutkan kata kunci dari teks penjelasan pada media secara tepat. 2. Siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media cetak secara tertulis. 3. Siswa mampu menjelaskan benda-benda yang bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor secara benar. 4. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri gambar secara tepat. Di rumah kalian ada termos bukan? Bagaimana asal mula diciptakannya termos? Nah, untuk lebih jelasnya, baca dengan saksama bacaan berikut ini ya.
Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara benar. 1. Apakah fungsi sebuah termos? 2. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu? 3. Sebutkan 2 benda di sekitarmu yang menggunakan prinsip yang hampir sama dengan termos. Teman-teman, tetap semangat belajar ya. Sekarang berdiri, kita tepuk PPK bersama-sama terlebih dahulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Selain termos, tentu kalian pernah melihat benda-benda di sekitar yang menggunakan bahan isolator dan konduktor dengan berbagai kegunaannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca dengan saksama bacaan berikut ini. Berdasarkan bacaan di atas, tulislah hal-hal yang kalian pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan yang kalian baca. Tulislah pada tempat yang telah disediakan ini ya, yaitu isi paragraf 1 itu apa, isi paragraf 2 apa, isi paragraf 3 apa,
dan isi paragraf 4 apa? Teman-teman, sekarang ayo mengamati. Amatilah benda-benda yang ada di sekolah dan rumahmu. Gunakan tabel berikut untuk mengidentifikasi sifat hantaran dan kegunaannya, yaitu nama benda atau alat di sekolah. Sifat hantarannya apa? Dan kegunaannya apa? Jika tadi kamu amati benda-benda di sekolah, sekarang kamu amati benda-benda atau alat di rumahmu. Nama benda atau alat di rumahmu itu apa saja? Saya sebutkan 1, 2, 3. Kemudian sifat hantarannya apa? Serta kegunaannya apa? Kalian sudah mendengar tentang gambar cerita, bukan? Ya, gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Coba amatilah buku pelajaranmu. Kalian temukan gambar cerita, bukan? Adapun fungsi gambar cerita antara lain seperti berikut. A. Memperjelas alur atau isi cerita. B. Memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. C. Menarik perhatian. D. Menambah nilai artistik atau keindahan. E. Sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Gambar cerita sering juga ditemukan dalam buku cerita, majalah, dan buku pelajaran. Poster dan brosur juga sering disertai gambar cerita agar menarik. Petunjuk cara penggunaan barang pun sering dilengkapi dengan gambar cerita untuk membantu pengguna menggunakannya. Perhatikan gambar cerita berikut. Lengkapi keterangan sesuai gambar yang ditampilkan. Di manakah dapat ditemukan gambar tersebut? Kesan apa yang dirasakan pada saat mengamati gambar cerita tersebut? Perhatikan contoh berikut ini ya. Gambar cerita ini dari buku pelajaran. Ceritakan kesan yang ditangkap dari gambar cerita. Jawabannya yaitu menceritakan gambar seorang guru yang sedang berdiskusi dengan 6 siswanya tentang cita-cita mereka. Buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa. Nah, sekarang kalian berlatih. Kamu lihat gambar itu. Nah, gambar cerita itu didapat dari apa? Kemudian ceritakan kesan yang ditangkap dari gambar cerita tersebut. Teman-teman, hari ini kita telah belajar tentang 1. Meringkas dan menyajikan teks penjelasan dari media cetak. 2. Menjawab pertanyaan sesuai dengan isi bacaan, yaitu tentang sejarah termos. 3. Penggunaan benda konduktor dan isolator dalam kehidupan
kehidupan sehari-hari. Misalnya selimut merupakan benda isolator dan panci merupakan benda konduktor. 4. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita nyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul bersama-sama. Gundul-gundul pacul gembeleng, unggi-unggi wakul gembeleng, wakul rimpang segane dadi saratan, wakul rimpang segane dadi saratan. Teman-teman, terima kasih telah belajar bersama Dewa. Semoga bermanfaat ya. Oh ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.